Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Sahibul bait, sahibul hajat, akhi fillah, Bapak Mis'al Bahwal beserta seluruh keluarga, hadirin hadirat, orang tua kita semua, Bapak Ahmad Ganis. Tak dapat saya sebut satu persatu, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian rutin malam hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha katabal maqadir. Allah sudah menuliskan takdir, ketetapan, langkah, rezeki, pertemuan, maut, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Covid, banyak acara yang batal, gagal. Berapa banyak orang merencanakan sesuatu tapi tidak terjadi. Tapi kemudian kita justru bisa bertemu pada saat orang susah untuk bertemu. Kita syukuri pertemuan ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya tidak beritahu apa temanya, berarti terserah saya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'ashr. Allah bersumpah biasanya demi makhluk yang besar, wasyamsi waduhaha, demi matahari. Allah bersumpah demi makhluk yang besar, wal qamari idza talaha, demi bulan. Allah bersumpah demi bumi, wal ardi. Allah bersumpah demi bintang-bintang, wan najmi. Tapi Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali. Ketika terbit waktu fajar, masuk waktu subuh, Allah bersumpah wal fajri walayalin ashri. Masuk waktu subuh, Allah bersumpah was subhi idza tanaffas. Matahari mulai sepenggalah, Allah bersumpah wadduha wal laili idza saja. Mulai siang panas terik matahari, Allah bersumpah wan nahari idza tajalla. Masuk waktu pesang, waktu asar, Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusri. Masuk waktu malam, Allah bersumpah 2 kali wal laili idza saja wal laili idza yaghsha. Kenapa Allah bersumpah demi waktu sampai 6 kali? Melebihi bersumpah demi matahari dan bulan. Padahal kalau diumpamakan menurut skala, kalau diletakkan bola basket, diletakkan di samping bola basket itu kacang hijau, maka kacang hijau itu adalah bumi dan bola basket itu adalah matahari. Jadi kalau matahari sebesar bola basket, bumi sebesar kacang hijau, lalu Abdul Somad ini sebesar apa? Amat sangat tidak bermakna di tengah samudera antariksa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah bercerita tentang perputaran kita dengan waktu pagi, petang, siang, dan malam. Saya di Jakarta ini hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, 4 hari. Setahun saya datang ke Jakarta 4 kali. Sekali datang 4 hari. 1 hari ceramah 3 kali, pagi, siang, malam, macam makan obat. Hari ini bertemu pada kesempatan baik mulia dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya insya Allah bisa mempertanggungjawabkan waktu ini kalau ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai Abdul Somad, pada hari Jumat, malam Sabtu, setelah Isya, di mana kau berada? Aku bersilaturahim di rumah saudaraku, seiman, seakidah, sebangsa, setanah air. Apa yang kau bicarakan? Yang kubahas adalah kalam Allah, surat Al-Asr. Kenapa tiba-tiba ayat itu yang kau pilih? Kebetulan protokol buka pakai itu, jadi kulanjutkan saja. Wal asr. Sekarang waktu kita tidak dapat dipertanggungjawabkan. Begitu banyak waktu kita habis. Siapa yang menghabiskannya? Instagram, Facebook, WhatsApp. Waktu kami habis ya gara-gara Ustadz. Kenapa? Channel UAS Official, paket kami pun habis gara-gara itu juga Pak Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa demikian? Karena yang saya sampaikan mungkin ada yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan hamba Allah yang dhaif. Selalu di akhir kajian saya mohon maaf, karena kalau itu sampai melalaikan dari Allah, saya pun ikut dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi insya Allah
Setiap ada orang mengatakan, Ustadz ini hari kelahiran anak saya, suami saya, bapak saya, tolong Ustadz berikan ucapan Barakallahu fi umrik, semoga Allah berikan berkah pada usiamu. Setiap menit, setiap detik akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita bisa bertanggungjawabkan. Andai Abdul Somad mati malam ini, ditanya Allah Ta'ala, hai Abdul Somad, bagaimana waktu yang kutitipkan padamu kau isi? Kuisi dengan baik ya Allah. Bertemu bersama orang baik, pada waktu yang baik, membicarakan yang baik. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam tidak akan pernah bergeser pada hari kiamat hatta yus'al, sampai dia disoal, ditanya. Bercerita tentang pertanyaan bertemu dengan Allah nanti, pertanyaannya banyak sekali. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah akan ditanya. Berapa kali kedipan mata, berapa detak jantung, berapa tetes darah dicuci buah pinggang, berapa hembusan napas dari paru-paru, semua akan disoal, ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara pertanyaan itu ada 4 bocoran soal. Pertanyaan yang pertama adalah an umrihi fima afna, umur kemana saja kau habiskan. Bicara tentang masalah umur, kenapa tidak ditanya uang kemana kau habiskan? Uang nanti. Sampai hari ini belum ada orang lahir bawa kartu ATM. Kenapa tidak ditanya harta? Harta nanti. Nanti setelah punya jabatan, dapat harta warisan, durian runtuh, baru dapat. Tapi umur sudah dapat ketika kita lahir. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. 40 hari dalam bentuk cairan. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. 40 hari dalam bentuk daging. Cairan berubah menjadi darah, berubah menjadi daging. 40, 120 hari, yursalul malaku, dikirim malaikat, ditiupkan roh. Saat itulah kita sudah punya usia. Maka sebelum lahir ke dunia, kita sudah punya umur. Makanya kalau ditanya orang, berapa umurmu? Kau mau tanya cara penghitungan 3. Menurut kalender Hijriah, menurut kalender Masehi, atau menurut kalender ditiupkannya ruh. Mau yang mana? Ustaz Somad, kalau ditanya orang umurnya berapa? Ya tergantung. Saya jawab pakai bulan Komariah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 1 tahunnya berarti ada diskon 11 hari. Atau dijawab pakai Syamsiah, Januari, Februari, Maret, April. Tapi kalau dihitung menurut umur sejak ditiupkannya ruh ke alam rahim, maka kita semua selama ini sesungguhnya salah menyebut umur, karena kita jauh lebih tua daripada sejak hari kelahiran kita. Itu kan hanya kita serentak saja sepakat di seluruh dunia bahwa kita dihitung lahir sejak saat melihat alam semesta. Disitulah ditulis di akta kelahiran, lahir tanggal sekian. Namanya siapa? Thoriq. Yang betul alifnya panjang, Thoriq. Tapi memang tertulis begitu nama dia di surat. Namanya Thoriq. Rupanya lahirnya di jalan. Nama yang betul adalah Thariq. Was-sama'i wat-thariq. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bercerita tentang wal asr. Sampai-sampai apa kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal di Fustat Kairo pada tahun 204 Hijrah. Seandainya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr, tidak diturunkan 113 surat yang lain, lakafa, cukup. Sakingkan hebatnya surat Al-Asr. Karena kalau setiap manusia dapat mempertanggungjawabkan setiap menit detik usianya, tidak akan ada orang yang sakau, tak ada orang yang mabuk, tak ada orang yang berzina, tak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang menipu. Kenapa? Karena setiap detik dia selalu muhasabah dirinya. Maka paling tidak laki-laki yang balik, berakal, sehat, tidak musafir, tidak cacat, maka dia mesti mendengarkan wasiat takwa dari khotib hari Jumat tadi. Laki-laki yang gagah perkasa itu mendengarkan wasiat khotib. Takutlah kepada Allah, karena semua akan mati, diminta tanggung jawab kemana waktu yang sudah diberikan Allah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Desember. Semuanya diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra kitabak, hai Abdul Somad, baca buku catatan amalmu. Pergilah orang ke kantor Telkom. Ketika sampai mau bayar uang telepon, dia komplain,
Tidak mungkin saya bicara sebanyak ini. Selama ini saya pakai handphone, pakai telepon rumah jarang-jarang. Kenapa tagihannya sampai 10 juta begini? Pegawai Telkom tidak mau ribut-ribut, dia diam saja. Dia cukup kasih print out, dia lihatkan. Ibu baca aja sendiri. Ibu memang tidak pakai, suami ibu memang tidak, tapi anak ibu malam-malam jam 2 itu ada printnya. Begitu juga dengan kita. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada malaikat kiraman katibin, kiraman mulia, katibin mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kau lakukan. Maka ketika orang faham makna wal asri, dia tidak ingin ada satu detik pun waktu itu terbuang sia-sia dan hampa. Kalaupun dia berkata-kata yang keluar dari mulutnya adalah nasihat, kalaupun dia diam, diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir. Kalau dia bertemu, pertemuannya silaturahim. Kalau ada orang mengajaknya membicarakan aib orang lain, dia katakan, lebih baik kita bersolawat. Andai dia tidak mau menggurui orang lain, mungkin dia mencari-cari alasan. Ada yang lebih bermakna, ada yang lebih baik. Jadi kalau ada pengajian rutin seperti ini, keluarga, sahabat, tetangga, kerabat, maka diteruskan. Karena dengan itulah kita dapat saling mengingatkan bahwa waktu yang sudah berlalu habis sudah. Saya hitung, insya Allah waktu saya tinggal lagi sekitar 20 tahun lagi. Lahir 1977, Nabi meninggal 63 tahun, berarti sekarang sudah 44, tak sampai 20, 19 tahun lagi. Kalau ikut Nabi Muhammad SAW. Kalau ikut Nabi Yahya, tak sampai. Kalau ikut Nabi Nuh, Pak Ustadz, capek, 950 tahun. Berapa kali ganti KTP. Tapi yang jelas bahwa waktu kita tidak perlu minta, karena Allah sudah tetapkan. Jadi untuk apa orang banyak minta umur panjang, Ustadz? Minta umur panjang adalah minta barokah pada usia. Begitu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Jadi kalau sudah ditetapkan umurnya 40, tidak mungkin bertambah. Tidak mungkin bertambah. Lalu kalau memang sudah ditetapkan 40, ngapain orang minta Allahumma tawil umurana, panjangkan umur kami? Yang diminta adalah kualitas isinya. Saya nggak paham Pak Ustadz, botol sama-sama 600 ml. Sama botolnya, 600 ml. Tapi beda harganya kalau isinya air putih, dengan kopi ginseng, dengan madu asli, dengan emas. Jadi botolnya boleh sama, tapi isinya berbeda. Isinya itulah yang kita minta ketika kita minta umur panjang. Ada orang yang usianya hanya 17 tahun. Anak umur 17 tahun hafal Quran 29 juz, mandi di sungai, terpleset, meninggal, mati. 17 tahun. 30 juz bersarang di kepalanya. Tapi ada orang yang umur panjang, jangankan 30 juz 30 pun hilang-hilang timbul di kepalanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang Ustadz sindir, yang Ustadz bicarakan ini jamaah? Enggak, saya sendiri. Banyak hafalan saya hilang. Oleh sebab itu, maka kita selalu meminta keberkahan usia. Kenapa? Karena usia inilah pertanyaan pertama yang akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tazulu qadama abdin, kaki anak Adam tidak akan pernah bergeser, bergerak. Hatta yus'al, sampai dia ditanya, kenapa kaki tidak bergerak? Berarti kita tidak duduk. Karena kalau kaki bergerak, berarti telapak kakinya tegak berdiri. Yaumal tafatis saku bisaq, hari itu betis ketemu dengan betis. Hari ini kita ketemu lutut dengan lutut, berarti duduk. Di hadapan Allah kita tidak tamu yang mulia. Hari ini Abdul Somad dimuliakan, yang lain duduk di karpet, saya di kursi. Orang lain capek nyari kursi, saya disediakan kursi. Maknanya kita di hadapan Allah bukan tamu yang terhormat, tapi kita adalah terdakwa, terhukum yang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah kita semua menjadi makhluk yang bertanggung jawab. Islam mengajarkan kita makhluk yang bertanggung jawab atas setiap tindak tanduk perbuatannya, atas setiap waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab, dihitung. Makanya hari kiamat itu disebut dengan hari akhirat, itu disebut dengan yaumul hisab, hari penghitungan. Dulu nenek moyang kita berkata ilmu matematika itu disebut dengan ilmul hisab, ilmu hitung.
Untuk menetapkan apakah ini tanggal 29 atau 30 Sya'ban, menetapkan satu Ramadan, ada ilmu namanya ilmu falak, atau disebut juga dengan astronomi, atau disebut juga dengan ilmu hisab, ilmu hisab. Tapi tidak sama dengan sebagian undangan jamaah kalau sudah ngumpul habis itu makan, mohon maaf Pak Ustadz, para ahli hisab mohon izin keluar. Nah, itu lain lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika nanti segala amal kita dihitung, dihisab, maka yang pertama dihitung, dihisab adalah usia, umur. Saya pun tidak dapat pertanggungjawabkan berapa umur saya ketika di Mesir tahun 2002 pulang, mundur ke belakang 98 5 September sampai menjejakkan kaki ke Kairo, tak berapa waktu saya terbuang. Setelah itu pergi saya ke Maroko, banyak juga waktu yang terbuang. Mudah-mudahan karena doa jamaah, doa kita bersama, diampunkan Allah segala silap dan salah kita. 10 menit di dalam WC pun orang bisa kena dosa. Makanya ketika keluar dia katakan, langkah kaki kanan, ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Memangnya dia buat dosa apa di dalam WC? Mana ada orang buat kesepakatan korupsi di WC? Kenapa tiba-tiba dia keluar dari WC dia katakan ghufranaka, ampunkan aku ya Allah? Karena ternyata selama di WC itu ada waktu yang terbuang luar biasa. Ada waktu yang terbuang. Ada yang bertanya ke saya, Ustadz Somad, ya, saya baru saja musafir dalam satu perjalanan. Terus, kebetulan karena mau buang air kecil ke toilet, mampir ke salah satu rest area. Di dalam WC itu saya maaf jongkok. Pas di depan saya ada tulisan, sejahat-jahatnya setan pun tidak mengisap tembakau saat jongkok. Apakah itu hadis Pak Ustadz? Tidak ada hadis, saya bilang. Kalau ada hadis cerita tentang tembakau, hadisnya palsu. Karena tembakau tidak sampai ke Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Pak Ustadz kalau tidak hadis. Kalau gitu siapa yang buat? Nggak tahu. Mungkin dia sedang nulis itu pun sambil merokok juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang keluar dari kamar mandi, toilet mengucapkan dari lidahnya, ampunkan aku ya Allah? Karena dia merasa banyak yang tidak bisa dipertanggungjawabkannya selama berada di dalam. Tapi hebatnya orang beriman, begitu mau masuk dia katakan nama Allah, maka selama di dalam itu pun bernilai ibadah. Dia katakan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu dengan namamu ya Allah. Itulah hebatnya agama Islam. Setiap amal perbuatan kalau disebut nama Allah, maka dia berubah menjadi ibadah. Datang, bertamu, makan, minum, ngobrol, kongko-kongko, pulang, hilang, habaan mansura, seperti debu dihembus angin. Ambil tepung, letakkan ke telapak tangan, hembus, hilang, tak bermakna. Tapi begitu diisi dengan 3 Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalamnya tidak ada perbuatan maksiat dan dosa, di dalamnya tidak ada ghibah, namimah, adu domba, cerita aib orang. Maka pertemuan kita ini bernilai ibadah, dapat kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan masa lalu kami Pak Ustadz yang banyak hilang, tak dapat kami pertanggungjawabkan? Ma min muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang yang buat silap salah berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Cara mandi taubat Pak Ustadz seperti mandi wajib. Mandinya di mana Pak Ustadz? Tuh kolam renang. Basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Mana yang dulu basah Pak Ustadz? Tidak diatur. Mau kepala dulu, mau kaki dulu. Kalau salto kepala dulu. Tidak diatur. Yang penting bersih semuanya. Bagaimana kalau dia tidak bisa mandi Pak Ustadz? Wudu. Tidak bisa wudu, tayamum. Tayamum tidak bisa juga, ditayamumkan. Seperti orang kena penyakit COVID, lalu kemudian meninggal dunia. Takut kalau dia dimandikan menyebar wabah, maka dia ditayamumkan. Tapi kalau terkena kulit tetap juga menular Pak Ustadz. Yang mentayamumkan itu pakai baju astronot. Saya ketemu tadi beberapa astronot di depan. Mandikan, tayamumkan. Tapi ribet kalau pakai debu Pak Ustadz. Pakai mazhab Maliki. Mazhab Maliki bisa bertayamum hanya dengan batu saja, tidak ada debunya. Yang pakai debu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki cukup dengan batu. Saya pertama kali sampai ke Maroko, melihat di masjid-masjid di bawah tiang itu banyak sekali batu-batu bulat. Dan orang Maroko ketika musim dingin dia tidak berwudu. Masuk dia ke masjid, dia usap batu itu,
baru saya paham itu ternyata guna batu itu bertayamum. Maka jamaah yang sulit membawa debu di ruang ICU di rumah sakit, saya sarankan keluarganya, kau bawa aja batu gilingan dari rumah. Tapi kalau bekas cabai kau cuci dulu bersih-bersih. Karena kalau mau bawa debu ribet, sulit, payah. Jangan sampai orang yang dalam keadaan susah, sulit, sempit dunia ini, lalu kita persulit, padahal ada banyak pendapat ulama, maka dia bisa bertayamum dengan cara yang mudah, lalu kemudian daripada dia tidak sholat sama sekali. Selama sehat dia tidak pernah ingat Allah. Saat dia masuk ke rumah sakit, ruang ICU, sayup-sayup suara azan terdengar dari celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah. Meleleh air matanya ingin sholat. Maka datang anaknya, istrinya membawakan batu, tayamum bang. Jangan sedih, nggak lama lagi, 3 hari lagi selesai ini. Maka itulah mungkin saat-saat terakhir dia, saat-saat dia ingin merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang tidak pernah buat dosa, boleh jadi orang yang di awal hidupnya banyak buat amal kebaikan, tertutup dengan su'ul khatimah karena dia takabur, angkuh, sombong. Tapi berapa banyak orang yang awal hidupnya bergelimang dosa, kemudian datang takutnya kepada Allah, di akhir-akhir usianya dia mendapatkan husnul khatimah. Al-umuru bi khawatimiha, segala perjalanan hidup ini dinilai dari akhirnya. Yang sudah beramal soleh, yang sudah istiqamah, jangan angkuh, jangan sombong. Yang masih dalam gelimang dosa, merasa dirinya bersalah, lebih baik menjadi pelaku dosa yang merasa diri bersalah daripada pelaku amal soleh merasa diri paling baik dan orang lain semuanya penghuni neraka. Masalah orang yang sudah taubat adalah dia melihat dirinya di surga, yang lain masuk neraka. Paling mengerikan sekali, yang dianggapnya masuk surga itu cuma 4. Dia, bininya, menantunya, sama mertuanya. Lain daripada itu masuk neraka semuanya. Padahal kita tidak tahu, kita hanya berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita bahas wal asr. Innal insana lafi khusr. Inna, sesungguhnya. Insan. Insan diambil dari kata uns. Uns artinya jinak. Kenapa manusia ini disebut insan? Karena dia jinak. Lawan dari liar. Kambing, sapi, kerbau. Liar. Maka kalau ada manusia yang liar, jangan panggil dia insan. Lalu, jangan pula panggil binatang, marah dia. Maka dia bukan manusia. Karena sifat manusia adalah uns, jinak, lembut. Insan diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Kenapa setiap kali mau sholat imam tetap mengingatkan, sawus sufuf, luruskan shaf. Kepada jamaah yang berada di ujung, tolong lengkapi dulu, jangan langsung shaf kedua. Padahal kemarin baru saja diucapkan luruskan shaf. Subuh tadi diluruskan shaf, zuhur diulang lagi. Zuhur diluruskan shaf, asar diulang lagi. Selama pengalaman saya sholat di beberapa masjid, belum pernah saya dengar imam itu mengatakan, jamaah sekalian, aku tidak suruh luruskan shaf karena aku yakin kalian sudah tahu semua. Dia tetap mengatakan luruskan shaf. Kalau dulu luruskan shaf dan rapat. Sekarang karena Covid, luruskan aja, nggak usah rapat karena takut tertular. Tapi bahwa tetap ada diulang-ulang. Kenapa? Insan, karena memang sifat manusia ini lupa, silap, keliru, salah. Jadi kalau ada Ustadz Somad nanti tiba-tiba ceramah, saya tidak pernah lupa, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, maka sesungguhnya saat itu dia baru saja silap, lupa, dan salah. Kadang setelah ceramah baru jamaah ngasih tahu, Ustadz tadi lupa. Lupa apa? Lupa mengucapkan salam. Saking kan groginya. Ustadz tadi lupa. Lupa apa? Lupa baca doa apa Ustadz? Saking kan. Makanya berapa banyak orang hafal doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, tapi makan nggak baca doa. Berapa banyak orang yang tahu hafal doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, masuk WC nggak ingat entah kaki kanan entah kaki kiri, tak baca doa atau tidak. Dan ketika diingatkan, kau udah baca doa, jangan tanya-tanya. Dari kecil aku udah hafal doanya. Dia hanya membenarkan dirinya, bukan mencari kebenaran. Siapa dia? Insan. Innal insana lafi. Hebatnya bahasa Arab, la panjang dengan la pendek beda. La tidak. Lafi sungguh. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau mau bersyukur, sungguh
akan aku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau kafir, kufur, maka azabku amat sangat. Jadi lam yang pendek itu maknanya penekanan makna. Yasin, innaka laminal, pendek. Makanya orang banyak baca Quran salah panjang pendeknya, salah makna, merubah makna Quran. Yasin, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau tidak termasuk rasul. Tapi kalau dia baca innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin, adalah sungguh salah satu dari rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ungkapan hadis, rubbatalil Quran wal Quranu yang anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran karena tidak tepat panjang pendeknya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya tidak pernah salah. Kenapa? Memang nggak pernah baca Quran. Kita tetap baca Quran. Bahwa kita silap dan salah dalam proses belajar dimaafkan. Jangan pernah berhenti belajar tajwid, tahsin, idgham, ikhfa, ghunnah, qalqalah, bila ghunnah. Maka kapan dia panjang pendek, mat tabi'i, mat asli. Nah, ini semua kalau kita segan malu, panggil Ustadz 4 mata. Ustadz, saya mau belajar 4 mata. Kalau bisa anak istri saya jangan tahu, hilang marwah harkat martabat saya. Iya. Ketika pulang, istrinya senyum-senyum. Kenapa? Lupa matikan CCTV. Sudah ada rekamannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi. 2 kali penekanan. Inna, sesungguhnya, lafi, sungguh, 2 kali sungguh. Khusrin, rugi. Semua manusia yang hidup ini rugi. Yang ganteng rugi, yang jelek rugi 2 kali. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang punya jabatan rugi, yang rakyat jelata rugi 2 kali. Kenapa? Karena hanya sekedar singgah di dunia, merangkak, tegak, berlari, remaja, dewasa, sakit, mati. Sakit, mati, sakit, mati, sakit, mati. Akhirnya orang mengambil kesimpulan, nunggu sakit, baru mati. Padahal ini bukan hukum umum, bahwa banyak orang yang tanpa sakit pun mati. Covid mati, Covid mati, Covid mati. Disangka orang kena Covid baru mati. Padahal berapa banyak orang yang mati setelah diperiksa check up positif meninggal juga. Saya bukan mengatakan kita jangan takut Covid. Saya juga ingin mengatakan jangan terlalu takut. Saya ingin mengatakan bahwa kematian tidak mengenal tua dan penyakit. Kenapa kamu sehat sampai hari ini? Saya rajin 4 sehat, 5 sempurna, rajin olahraga Pak Ustaz. Kalaulah olahraga bisa memperpanjang umur, kenapa banyak orang mati habis jogging? Meninggal dunia. Tapi jangan gara-gara ini Bapak Ibu yang mau jogging besok lantas tidak. Kau tidak jogging hari ini, kata Ustaz, jogging mati. Saya ingin mengatakan bahwa kematian akan datang walaupun kita sedang ceramah. Penceramah meninggal, khotib meninggal. Kematian akan datang walaupun kau sedang bawa acara. Itu ada video yang dikumpulkan di YouTube tentang rekaman-rekaman orang mati. Penari sedang menari, mati. Petinju saking menangnya, yang menang mati, malah yang kalah hidup. Allah Subhanahu wa taala mau menunjukkan kuasanya. Kalau sudah sampai masanya, kau pasti akan berpindah. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum ajalnya sampai, dia tidak akan mungkin mati menghadap Allah. Inilah akidah, inilah keyakinan, inilah kekuatan. Karena kalau tidak, ini orang yang meninggal keluarganya, saudaranya, adiknya, apalagi zaman sekarang banyak meninggal mendadak, dia akan terus berkata-kata, kalaulah dulu kami periksa, kalaulah dulu kami makan obat, kalaulah dulu kami bawakan dokter, kalaulah dulu medical check up. Satu kali kalau akan disusul oleh kalau berikutnya. Kalau itu adalah pintu setan masuk. Lama-lama dia akan berkalau, lama-lama senyum sendiri, lama-lama senyum sama orang, lama-lama senyum sama angkot. Gara-gara berkalau. Makanya kalau sudah terjadi qadarullah, berarti sudah takdir ketetapan Allah. La ta'jaz, jangan merasa lemah. Islam mengajarkan kita kalau sudah ikhtiar dan usaha terjadi juga, berarti sudah ketetapan Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah terangkat
dan kertas sudah kering. Tulisan takdir sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, berada dalam kerugian. Jadi kalau begitu Ustaz Somad juga rugi, Ustaz Somad rugi. Ibu-ibu pun rugi, ibu-ibu rugi. Bapak-bapak juga rugi, bapak-bapak, anak-anak, orang tua, dewasa, semuanya rugi. Lalu yang tidak rugi itu siapa? Masuk pembahasan yang ketiga. Illalladzina amanu, kecuali orang yang percaya. Orang percaya dia tidak akan rugi. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan percaya bahwa Allah mengirim Rasulnya. Rasul itu bernama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz sebut Sayyidina? Bukan saya yang nyebut Sayyidina. Yang nyebut Sayyidina itu Nabi sendiri. Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. Sejak dari Adam alaihissalam sampai Adam Smith, itu pemimpinnya adalah Muhammad SAW. Dia sendiri yang berkata demikian. Ana sayyidu waladi Adam. Aku pemimpin keturunan Adam. Maka saya katakan Sayyidina. Kenapa Ustaz katakan Maulana? Dia sendiri yang berkata begitu. Man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa yang mengatakan aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Dia sendiri, maka saya katakan Sayyidina wa Maulana. Mengapa Ustaz katakan Syafi'ina? Karena tidak ada yang bisa mendirikan pertolongan kecuali dia. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tak ada yang bisa mendirikan syafaat kecuali dia. Dia syafi'un musyaffa'. Dia diberikan kuasa Allah untuk memberikan syafaat kepada hamba-hamba Allah. Maka saya katakan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina. Mengapa Ustaz katakan Dhukhrina? Karena dia adalah kebanggaan kita, ayah kebanggaan kita. Karena dia sebab kita, ibu kita hamil. Ibu kebanggaan kita karena kita menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari. Tapi dia kebanggaan kita karena dialah mengenalkan kita tentang siapa yang menciptakan kita. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Maka kita katakan dia Dhukhrina, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kata yang saya ucapkan insya Allah bisa saya pertanggungjawabkan. Oh, jadi Ustaz kalau ngomong nggak sembarangan? Tidak. Itu buktinya sekarang banyak yang mengatakan di YouTube Ustaz ngomong sembarangan. Dia nggak nonton dari awal sampai akhir. Paket dia nggak cukup, dipotong-potongnya video saya. Setiap kata-kata yang saya ucapkan ada pertanggungjawabannya, ada dalil-dalilnya, ada argumentasinya berdasarkan dalil-dalil yang saya pelajari dari guru-guru saya. Sayyidina wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal insan, semua manusia ini rugi sejak dari zaman dulu sampai sekarang. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia Pak Ustaz? Sekarang kita sedang berhadapan dengan satu mazhab namanya ateisme. A tidak, T Tuhan, isme aliran. Ateisme aliran yang meyakini tidak ada Tuhan. Kata dia Tuhan itu hanya imajinasi, Tuhan itu fiksi, Tuhan itu fiktif, Tuhan itu tak ada. Kalau memang Tuhan itu ada, mana dia Pak Ustaz? Saya hanya percaya kepada sesuatu yang bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, disentuh oleh tangan, ditangkap oleh panca indera. Kalau tidak ada, maka berarti kalau dia tidak ada. Berarti kalau tidak dapat ditangkap oleh panca indera, berarti dia tidak ada. Oh, jadi kalau begitu, kalau tidak nampak berarti tidak ada? Tidak. Kamu ke Jakarta naik apa? Naik pesawat. Sebelum masuk ke pesawat, mereka di Angkasa Pura memeriksa kopermu. Betul. Kemana kopermu masuk? Apa diperiksanya satu-satu? Mana sanggup petugas memeriksa koper? Dimasukkannya ke dalam kotak hitam. Di dalam kotak hitam gelap bertutup itu, maka ketahuanlah bahwa di koper itu ada sesuatu. Tiba-tiba petugas airport curiga, dia panggil, siapa yang punya koper ini? Buka, buka. Setelah dibuka, dia sangka ganja, rupanya daun salam. Masak rendang. Dari mana petugas airport bisa tahu di dalam koper itu ada daun salam padahal sudah dimasak, direndam, digodok? Bisa. Ternyata ada cahaya di dalam ruang gelap itu, nama cahayanya X-ray. Dibuka tirai ruang gelap, gelap tak ada cahaya. Padahal sebenarnya ada cahaya X-ray. Kalau cahaya X-ray saja tak bisa ditangkap oleh matamu,
apalagi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah, aku ingin melihat engkau ya Allah. Allah tunjukkan bukan dirinya, hanya bagian dari cahayanya di atas bukit Tursina. Fakharra Musa sa'iqa. Musa pingsan. Dan ketika setelah Musa tersadar, apa kata Musa? Tubutul ana, taubat aku ya Allah. Tak ingin lagi aku ingin meminta melihat pancaran cahayamu, karena pingsan Nabi Musa alaihissalam. Abdullah bin Abbas ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, ya, sebesar apa cahaya yang dilihat oleh Musa ketika dia pingsan itu? Abdullah bin Abbas tidak menjawab dengan kata-kata, dia jawab dengan ujung jarinya. Sebesar ujung kelingking cahaya yang dilihat oleh Nabi Musa di atas bukit Tursina. Naik saya ke atas bukit Tursina jam 2 malam sampai menjelang azan subuh, nampak batu-batu kecil bertebaran, ada musola kecil di atas. Saya tanya imam masjid, bagaimana Nabi Musa alaihissalam? Ketika Nabi Musa melihat cahaya itu, hancur berkeping batu-batu ini, maka sampai hari ini ditunjukkan Allah kuasanya. 3 umat berada di atas menantikan terbitnya matahari. Orang Yahudi membaca Talmud, Zabur, Taurat sambil menunduk. Orang Nasrani berada di atas, ada gerejanya. Dan orang Islam pula ada musola surau kecil di atas. Semua orang Islam yang naik ke atas masuk ke dalam musola. Apa mau sholat subuh? Kedinginan, minta ampun angin kencang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan mau melihat pancaran cahaya Allah, melihat cahaya X-ray pun matamu tak bisa menangkap. Kalau tidak bisa dilihat oleh mata, saya tidak percaya Pak Ustadz. Oh, jadi kalau tidak bisa dilihat matamu, kau tidak percaya? Tidak. Pernahkah engkau melihat wajahmu? Pernah. Karena ada cermin. Bagaimana kalau cermin tak ada? Wajahmu pun tak bisa kau lihat. Kalau begitu wajahmu tak ada karena tak bisa kau lihat. Bagaimana ceritanya awal manusia bisa melihat wajahnya? Ketika seorang manusia letih lelah dalam perjalanan panjang, berhenti dia bernaung di bawah kayu yang rindang. Di bawah pohon kayu itu ada air tergenang. Kira-kira seperti air inilah. Kayu rindang, ada air tergenang. Dia lihat ke air itu, dia lihat nampak wajahnya. Itulah cikal bakal cermin awal mula manusia melihat wajah. Kalau melihat wajahmu saja kau tak bisa, bagaimana kau mau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau ada nanti orang menantang-nantang, kalau tidak bisa lihat mata, maka saya tidak percaya Tuhan itu ada. Bawa dia ke rumah Pak Mis'al, suruh nengok wajahnya di situ. Setelah nampak, cemburkan dia ke dalam. Biar sadar dirinya bahwa dia tidak ada apa-apanya di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bule-bule yang putih datang pergi ke pulau Bali di pantai Kuta untuk berjemur. Untuk apa? Menghitamkan kulit yang putih. Apa yang datang? Cahaya ultraviolet. Apa nampak hitam itu masuk dari matahari ke kulitnya? Tak nampak. Tapi ada. Tidak semua yang ada bisa kau lihat oleh matamu. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara. Allah tak bisa kau tangkap dengan matamu, tapi Allah bisa melihat pandangan segala yang halus. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah samudra yang gelap, di tengah malam yang kelam, nampak Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa dirasakan dengan rasa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nun, kau yang jauh di sana, padahal orangnya amat sangat dekat. Kenapa mulut berkata jauh? Karena rasa di dalam. Kata-kata terlalu miskin untuk bercerita tentang rasa yang ada di dalam hati manusia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu, setelah beriman, wa amilus sholihat. Dalam Islam tidak cukup hanya teori iman. Aku percaya kepada Allah, percaya kepada Muhammad SAW, percaya kepada Quran, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada takdir. Buktinya mana? Maka mesti ditunjukkan dalam bentuk amal nyata konkret yang bernama amal soleh. Iman tak bisa dilihat. Makanya di KTP kita tidak ditulis agama iman, karena iman tak bisa dilihat. Tapi yang ditulis disitulah agama Islam. Islam 5 itu bisa dilihat. Pertama syahadat, bisa dilihat dan didengar. Mau masuk Islam? Iya, coba bersyahadat. Mohon maaf Pak, saya syahadatnya dalam hati aja. Gak bisa. Al-tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah.
wal amalu bil arkani, dilaksanakan dengan anggota tubuh. Selesai sholat Jumat nanti kepada seluruh jamaah jangan pulang dulu, karena ada saudara kita yang baru saja dapat hidayah malam tadi akan bersyahadat dipimpin oleh imam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu masjid tahu. Mengapa satu masjid mesti tahu? Karena kalau dia tidak bersyahadat di depan orang banyak, mati dia bersyahadat di kamar sendirian, siapa yang mengurus jenazahnya? Setelah dia bersyahadat, kita mengurus akidahnya. Tidak hanya sekedar menyaksikannya bertanda tangan, mengeluarkan sertifikat mu'alaf, tapi kita juga memberikan kain sarung, mengontrol sholatnya. Maka dibuatkanlah apa yang disebut dengan mu'alaf center. Dibimbing kajian-kajian khusus, diberikan pengenalan Islam. Ada teman saya, kawan saya, sahabat saya sekantor mau masuk Islam, Pak Ustaz. Jangan dipersulit. Aku mau masuk Islam. Bagus. Katanya dalam Islam itu sholat banyak. Enggak. Cuman sholat maghrib aja. Jangan dia dipersulit. Ini ada kawan sahabat mau masuk Islam. Aku mau masuk Islam. Coba sebutkan berapa sholat. Sholat maghrib, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, qabliyah, ba'diyah, witir, qabliyah, ba'diyah, istikharah, sholat idul fitri, idul adha. Gak jadilah masuk Islam. Dia mau masuk Islam, mendengar ceramah di halaman masjid, khotibnya bercerita, yang pertama kali berkhitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Umurnya 80 tahun, dipontong pakai kampak. Gak jadi dia masuk Islam. Ketakutan. Nabi mengatakan, basyiru, berikan kabar gembira. La tunafiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, berikanlah kemudahan. La tu'assiru, jangan dipersulit. Makanya kalau ada orang bertanya ke saya tentang gimana Islam itu Pak Ustaz, mudah, kau bersyahadat aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu Pak Ustaz masuk surga. Syaratnya Pak Ustaz mati dulu. Ini gitu mudahnya dalam Islam. Ustaz terlalu memudah-mudahkan. Bukan saya, Nabi yang bicara. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kalau saya masuk Islam Pak Ustaz, bacaan-bacaan sholat Al-Fatihah. Ayatnya Pak Ustaz kulhu. Masa pendek gitu Pak Ustaz? Yang udah lama Islam aja kulhu kok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan dipersulit. Ini ada orang mau masuk Islam, ayat yang pertama diajarkannya mentang-mentang dia yang membimbing, langsung Yasin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Bicara tentang amal soleh, saya bukan imam Masjidil Haram, saya bukan ustaz, saya bukan profesor, saya bukan doktor, saya bukan LCMA, saya bukan kiai, bukan habib, bukan. Beramal soleh bisa dilakukan seorang ibu. Dia ajarkan anaknya bagaimana sebelum tidur malam cuci kaki, cuci tangan. Ibu-ibu zaman dulu begitu. Kalau mau tidur, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Padahal alangkah indahnya kalau dia ajarkan berwudu, sholat witir sebelum tidur. Indah. Simple ibu mengajar. Sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Sebelum tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Sebelum masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, langkahkan kaki kiri. Masih ingatkah ibu kapan pertama kali mendengarkan bacaan Al-Fatihah anak? Baca Fatihah anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Singkat, tak sampai 1 menit. Tapi Fatihah yang ibu perdengarkan itu dibacanya subuh, dibacanya zuhur, dibacanya asar, dibacanya maghrib, dibacanya isya, dibacanya sholat Jumat, dibacanya qabliyah, dibacanya ba'diyah, dibacanya witir, dibacanya duha, dibacanya tahajud. Mengalir pahalanya sampai kita mati menghadap Allah. Padahal kita bukan ustaz, padahal kita bukan alim ulama, padahal kita bukan buya, padahal kita bukan kiai profesor, bukan habib. Kenapa? Karena amal sepele dalam Islam. Wa amilus salihati. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang pokok kayu, bercabang-cabang. Cabang yang paling kuat, paling tinggi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adnaha yang paling rendah, imatatul adza 'anit thariq, membuang sampah di jalan. Nampak kulit pisang, khawatir ada yang terpeleset, masukkan ke tempat sampah.
buangkan ke dalam tempat yang bisa menyelamatkan orang banyak, maka pada saat itu kau sedang beramal soleh. Saat engkau minum teh manis, nampakmu ada semut yang sedang terpeleset masuk ke dalam, lalu dengan ujung jarimu kau angkat dia ke tepi, boleh jadi itu amal soleh yang menyelamatkanmu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, Ustadz ceramah itu apa yang Ustadz pikirkan? Emangnya kamu FB menanya semua yang dipikirkan orang? Apa yang kau pikirkan? Saya selalu menyampaikan, sebelum saya ceramah, saya berdoa kepada Allah, yang akan kujumpai ini hambamu ya Allah, yang mau kusampaikan ini kalammu ya Allah, yang mau kutablighkan ini adalah sabda nabimu ya Allah. Bukakan pintu hambamu supaya memberi hidayah, supaya kalau aku mati mengalir pahalanya menjadi amal jariah. Itu yang kita inginkan. Serajin-rajinnya kita sholat duha setelah meninggal dunia, putus. Sehebat-hebatnya kita baca surat Yasin setelah meninggal dunia, putus. Tapi ada amal jariah yang mengalir. Ceramah saya ini direkam, didengarkan. Dari sekian yang Ustadz sampaikan itu cuma 5 yang saya ingat. Masih syukur kau ingat 5. Aku cuma 2 yang ingat. Padahal aku yang menyampaikan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kalau hanya sekedar amanu wa amilus solihat, egois. Karena dia saja yang masuk surga. Yang penting aku sudah amanu, sudah wa amilus solihat. Orang Islam tidak demikian. Pembahasan terakhir, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bunyi kalimatnya tawasau, 2 orang yang saling ingat mengingatkan. Hari ini kebetulan saya yang ingat, saya menyampaikan. Besok saya lupa, datang Ustadz Said Kutub mengingatkan. Ustadz Somad, ini isi Ustadz ceramah kemarin. Katanya Ustadz mesti sabar, katanya mesti tawakal, katanya mesti beramal soleh. Oh iya, aku lupa Ustaz. Kurang hebat apalagi Umar bin Khattab, hafal Quran, penulis Quran, khalifah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ternyata cinta membuat orang buta, tuli, peka dan bisu. Hilang ayat-ayat Al-Quran itu dari dalam hatinya. Dia cabut pedangnya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati akan kupancung kepalanya. Lupa dia pada ayat-ayat, lupa dia pada hadis-hadis. Sampai akhirnya datang pertanyaan. Datang seorang bernama Umar Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia datang rasul-rasul Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya meninggal dunia. Afa immata, kalau dia mati, au qutila, atau dia dibunuh orang, in qalabtum ala aqabikum, apakah kau akan kembali kepada agamamu yang lama? Mendengar ayat itu jatuh pedang Umar bin Khattab. Sadarlah dia bahwa dia yang gagah perkasa itu hancur luluh ketika berhadapan dengan kematian orang yang dicintai. Itu saya rasakan ketika meninggal orang tua saya. Hilang ayat, hilang hadis, hilang semuanya. Menetes air mata, malu ditengok jamaah. Dulu ketika diundang ceramah tausiah 40 hari ceramah tausiah, tahlilan, bukan main lagi berapi-api. Ustaz Somad, mari kita sabar, ini ujian dari Allah. Ternyata kau cuma pandai ceramah, Abdul Somad. Begitu orang tuamu meninggal, nangismu lebih kuat lagi dari menangis kami. Ternyata kita bisa diingatkan oleh orang lain. Maka termasuklah malam ini dalam rangka watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Orang yang angkuh, orang yang sombong, dia sendiri saja. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa sunat, yang penting saya zikir, yang penting saya tidak makan riba. Masalah orang lain bukan urusan saya. Bukan orang Islam. Karena Islam mengajarkan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yang penting bukan saya yang buat dosa Pak Ustaz. Masalah tetangga saya minum khamar, mabuk, sakau, itu bukan urusan saya. Memang bukan urusanmu. Tapi kalau gempa bumi datang, rumah kau ikut juga. Memang bukan urusanmu. Tapi kalau tsunami datang, dia tidak pilih-pilih mana rumah orang yang mabuk, mana rumah orang yang berzikir, disapu ratanya semua. Maka dalam Islam ada yang dikenal dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang 60 menit, kurang-kurang sikit lah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Sehingga nanti kalau kita sholat membaca ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Insya Allah Bapak Ibu ingat kandungan maknanya, dan ingat pula kepada Ustaz Abdul Somad, di akhir sholat doakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Jangan sekarang, masih ada jadwal beberapa hari lagi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari baik bulan mulia ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, kita akan tanya jawab. Saya akan jawab. Yang tidak terjawab saya bawa pulang ke Pekanbaru. Nanti saya jawab, saya buatkan videonya, di-upload di channel Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.